sekarang berikutnya ke sesi pengalaman mendaftar atau seleksi beasiswa gitu ya. Nah, mungkin pertama mengawali dulu bagaimana sih proses alur seleksi beasiswa LPDP itu mungkin. Oke, jadi seleksi beasiswa LPDP itu ada 3 tahapan. Pertama, tahap administrasi. Kedua, tes bakat skolastik. Yang ketiga, tes substansi atau tes wawancara. Nah, akan tetapi ada perbedaan untuk teman-teman yang sudah mempunyai letter of unconditional, kayak itu LOA, itu bisa Apa itu skip. unconditional? Kalau unconditional itu apa? Oke, letter of acceptance atau unconditional letter itu adalah surat tanda diterima oleh perguruan tinggi. Oke. Nah, kalau udah punya itu, kita nggak usah ikut tahap yang kedua, tapi langsung lompat ke tahap yang ketiga, yaitu tahap wawancara. Jadi, saran dari saya, kalau misalkan teman-teman udah punya LOA, ya langsung dilampirkan saja supaya tidak usah ikut tes bakat skolastik. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang belum punya LOA, mungkin kalau misalkan kampusnya lagi buka pendaftaran, nggak ada salahnya untuk dicoba dulu gitu. Karena ya itu keuntungannya kita bisa skip TBS, karena kan bagaimanapun TBS itu kita harus memaksimalkan waktu untuk belajar gitu, dan soalnya tuh nggak gampang melainkan sulit banget, bahkan isunya lebih sulit dari uh, bener gak sih Pak Asep kalau misalkan soalnya tuh sulit dari Iya, tes CPNS. iya, iya. Nah itu sulit banget. Saya 2 kali gagal tuh tes bakat skolastik. Yang terakhir itu saya skip tes bakat skolastik juga. Iya, kan kalau ada jalan yang lebih mudah, kenapa tidak gitu, Pak. Tidak, Jadi iya. waktunya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain seperti persiapan wawancara ataupun persiapan untuk S2 nanti. Itu berlaku untuk dalam negeri juga tidak? Iya, berlaku untuk dalam negeri dan luar negeri. Jadi kalau udah ada LOA, mau dalam negeri, mau luar negeri, bisa skip tahap kedua. Langsung ke tahap wawancara. Kalau lulus tes administrasi. Oke, sebentar. Siva itu daftar LPDP bulan apa? Daftar LPDP bulan Juli, Pak. Jadi kan pembukaan itu tanggal 4 Juli. Nah, saya Oke, daftar di tanggal 5-nya. Tanggal 5 Juli saya udah mulai tanggal isi form. Tanggal eh, 5, tanggal 5 5 Juli. Juli. Oke. Siva dapat IELTS tanggal keluar skor Tanggal IELTS 10 Juni. 10 10 Juni. Juni. Oke, 10 Juni ke tanggal 2 Juli. Nah, pertanyaannya kapan Ke Siva tanggal dapat? 5 Juli, Pak. Oh, 5 5 Juli. Juli. Pertanyaannya, kapan Siva dapat unconditional offer-nya itu? Dapatnya tanggal 5 Juli. 5 Oh, Juli. oke. Jadi proses untuk mendapatkan LOA unconditional dari kampus luar negeri itu berapa lama? Nggak sampai 1 bulan, Pak. Nggak sampai Karena satu kan, bulan. ya nggak sampai 1 bulan. Asalkan kita proaktif komunikasi dengan pihak admission dari kampusnya, kayak gitu. Kalau pengalaman saya pribadi di University of Glasgow, panitianya itu sangat-sangat responsif ketika kita kirim email, itu biasanya responnya nggak lama, cepat banget. Cepat paling lama itu H, H+3. Jadi Plus 3 hari tiga baru dibalas, itu hari baru paling dibalas lama. paling lama. Jadi Normalnya benar-benar uh, jadi kalau misalkan pernah saya tuh email di waktu itu langsung dibalas, itu langsung pernah. dibalas juga. Oke. Mm-mm. Itu kadang 2 hari baru dibalas, asalkan kita emailnya itu di jam kerja Di jam gitu. kerja. Tapi kalau misalkan kita nge-emailnya itu pas berbarengan dengan awal dibuka mahasiswa baru, mungkin kan agak hektik juga kan panitianya. Jadi kadang mungkin 5 hari ya, tapi sepengalaman sih pasti lebih sering 3 hari dibalas, 3 hari dia balas seperti itu. Oke, jadi proses dapatin LOA unconditional itu kurang dari 1 bulan gitu ya? Nggak nyampe Oke. 1 bulan. Baik, bisa diceritain secara singkat nggak apa aja sih dokumen yang dibutuhkan untuk apply kampus ke luar negeri itu misalnya? Kayak pertama yang harus disiapkan itu ijazah, terus transkrip S1 tapi yang sudah diterjemahkan. Di mana terjemahkannya? Nah, diterjemahkannya kita bisa ke penerjemah tersumpah, sworn translator, atau ke kampus. Kadang kan pihak kampus menyediakan. Tapi untuk kampus yang ijazahnya sudah berbahasa Inggris, sudah nggak usah Nggak diterjemahkan lagi. perlu. Nah, Oke. kebetulan karena kampus saya masih pakai bahasa Indonesia, jadi harus diterjemahkan lagi. Waktu itu karena
saya nunggu yang di pihak kampus agak lama, jadi saya ke notaris gitu, pakai penerjemah tersumpah. 2 hari langsung jadi. 2 hari, gak nyampe 2 hari, sehari Pak, sehari. Sehari. Maaf, Berapa sehari. range biayanya berapa untuk translate satu dokumen itu? Per lembar 50.000. Oh, per lembarnya 50. Patokannya Iya, lembar ya. iya per lembar. Oke. Kemarin saya 4 lembar 200.000. 200.000. 200. Oke. Baik. Terus berikutnya, Oke, dokumen lagi-lagi berikutnya. ijazah, transkrip ijazah, terus eh, terjemahannya, lalu sertifikat bahasa, IELTS ataupun TOEFL IBT. Nah, karena tujuan kampus saya ke UK, pakainya IELTS. Nah, dan Oke. kalau University of Glasgow itu minimum IELTS Magister 6,5 kalau untuk Oh, di prodi minimum. saya. Jadi Oke. udah bisa dipakai sertifikat bahasa. Terus lanjut lagi personal statement. Mhm. Nah, pada saat nulis personal statement itu kita bisa menceritakan diri kita, terus asal kampus, asal prodi, dan kalau saya pribadi pada saat menjelaskan asal kampus itu, saya tidak hanya menjelaskan saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi saya juga jelaskan bagaimana ranking UNJ secara nasional, terus perolehan citasinya berapa, terus jumlah publikasinya, dan ranking di Simago. Intinya kalau nggak salah Simago deh, atau Simago JR atau apa ya. Intinya reputasi kampus yang bisa meyakinkan pihak dari kampus di luar gitu, pihak dari University of Glasgow-nya. Terus saya juga jelaskan alasan saya studi di UFG, ambil prodi tersebut tuh apa, dan hubungannya sama program studi waktu S1. Terus dipaparkan juga secara sekilas achievement apa yang udah didapat pada saat kuliah S1. Misalnya kalau udah pernah nulis artikel, tulis berapa jumlah artikel yang sudah ditulis, tulis juga berapa haki yang pernah Peroleh. diperoleh. Terus prestasi-prestasi lain boleh dilampirkan sama sama ada pernyataan kalau kita tuh siap belajar di kampus yang kita tuju ini dan bisa lulus tepat waktu. Jadi hal-hal yang meyakinkan panitia untuk menerima kita. Itu di personal Terus statement ya. ya itu di personal statement. Jadi sebisa mungkin kita membranding diri uh, sebaik mungkin gitu Pak. Jadi membranding diri dengan tadi mengenalkan reputasi kampus sama pencapaian yang sudah diperoleh. Tapi yang nggak usah terlalu panjang juga, 1 lembar cukup. Saya Oh, kemarin cuma maksimal satu satu lembar. lembar ya. Ya nggak ada ketentuan maksimal sih Pak, tapi saya rasa 1 lembar lebih efisien. Kemarin saya soalnya cuma 1 lembar. Terus yang terakhir itu surat rekomendasi. Nah kalau misalkan kita masih fresh graduate, itu bisa minta ke dosen yang akrab dengan kita, yang mengenal kita dengan baik. Bisa juga minta ke dekan, akan lebih baik. Nah tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah bekerja, bisa minta ke atasan kayak gitu. eh Berapa biaya pendaftarannya? Ada biaya pendaftarannya nggak untuk daftar kampus ke luar negeri itu? Enggak, saya waktu kemarin daftar ke University of Glasgow itu enggak bayar sama sekali, enggak ada biaya pendaftaran. Pada saat pada saat diterima menjadi mahasiswa, ada namanya itu uang deposit yang harus dibayarkan. Itu kalau misalkan dirupiahkan bisa sekitar 20 juta. Tetapi saya tidak bayar Pak Asep karena dari pihak Glasgow itu dia ada opsi. Kalau misalkan kita sedang ikut beasiswa dan tidak bisa membayar pakai uang pribadi, kita bisa uh, upload nggak bukan upload bukti bayar, tapi upload bukti sedang mengikuti beasiswa. Beasiswa. Cuma itu aja. Oh. Dan langsung dimengerti oleh pihak kampus gitu. Oke, oke. Baik. Hmm. Kalau misalkan sponsorshipnya udah dapat, kalau misalkan beasiswanya udah dapat, boleh dilampirkan buktinya. Tapi kalau belum dapat, cukup lampirkan bukti sedang mengikuti juga sudah cukup. Beasiswa. Mm-mm. Oke. Baik. Tadi berarti durasinya kurang lebih 1 bulan, kemudian sedang proses, tidak ada biaya pendaftaran, kemudian apalagi ya untuk proses pendaftaran. Tapi ya Pak Asep, kalau untuk kampus lain saya kurang Ulang tahun ya. begitu paham ya. Mungkin ada beberapa kampus yang mengharuskan ada uang pendaftaran dan uang deposit, tapi pengalaman saya pribadi di University of Glasgow sih nggak ada.
Jadi apa ya, lebih ke cara kita komunikasi aja ke panitia gitu. Jadi lebih interaktif aja. Oke. Aduh, anak saya. Terus berikutnya itu tentang apa namanya, tentang kampus. Ada tipsnya untuk mencari kampus? Kampus, oke. Okay. Ya. Mencari kampus emang agak sulit juga ya Pak Asep, agak overwhelmed banget gitu, karena kan kita nggak hanya nyari kampus tapi juga nyiapin kayak esai buat LPDP, terus nyiapin dokumen-dokumen buat beasiswa, jadi benar-benar ngejar waktu. Tapi yang pasti ketika kita memilih kampus itu, pastikan dulu kampusnya ada nggak di list yang disediakan oleh LPDP. Oke. Karena nggak semua kampus itu ada di list LPDP loh. Nah, ini kesalahan saya waktu awal-awal. Jadi saya udah pede banget nih Pak Asep buka kampus apa gitu lupa. Tapi ternyata di list LPDP nggak ada. Oh ya, University of York waktu itu. Ternyata di tahun saya, University of York gak masuk Nggak masuk. kampus yang semua prodinya bisa. Cuma 2 prodi aja yang boleh gitu. Ada juga kampus yang bener-bener gak masuk list. Jadi saran saya pastikan dulu nama kampusnya ada nggak di list LPDP. Kadang kalaupun ada, dia nggak nerima di semua program studi. Ada yang cuma Oke. nerima di 2 program studi, di 1 program studi. Nah, cari pokoknya disesuaikan aja. Kalau nggak ada ya cari kampus yang ada di list LPDP aja. Kayak gitu. Terus udah gitu langsung cek ke website. Karena waktu itu saya tujuan negaranya mau ke Inggris, ke UK, saya cek kampus-kampus yang ada di UK dari list pertama nih yang oh ini UK, cek langsung ke websitenya. Saya cek satu-satu cari prodi yang sekiranya menarik gitu dan ingin saya pelajari gitu, yang sesuai dengan passion saya gitu. Waktu itu uh, saya buka ke University of Glasgow, terus cari program studi Human Rights and International Politics. Saya berpikir bahwa itu adalah apa ya, mata kuliah yang pernah saya pelajari di kampus waktu S1. Jadi kan HAM dan politik itu bagian integral PPKN yang tidak terpisahkan. Di PPKN kita juga belajar tentang politik dan bahkan ada kurang lebih 14 mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu politik. Ada politik Indonesia kontemporer, pengantar ilmu politik, ekonomi politik, sosiologi politik, kebijakan publik, terus ada banyak intinya. HAM juga kita belajar dan karena saya merasa saya pengen explore lebih lanjut tentang HAM dan politik dan ada rencana untuk lanjut S3 di bidang ilmu politik kalau ada rezeki baik material maupun mental gitu kan, ya udah saya ambil program studi itu gitu Pak Asep. Jadi nanti dilihat aja persyaratannya apa, dokumennya tidak jauh beda yang saya sebutkan tadi, ada ijazah dan transkrip nilai beserta terjemahan, terus ada sertifikat bahasa, ada personal statement sama surat rekomendasi seperti itu. Nanti tinggal apply aja. Awalnya saya juga memandang bahwa ikut daftar kampus LN tuh susah, ternyata enggak kok. Kalau kita simak baik-baik, gampang kok, bisa dilakukan sendiri. Ada Tapi tesnya kalau nggak? misalkan Ada tesnya, oh tes. kalau di University of Glasgow enggak Pak. Tapi ada beberapa kampus yang memang ada tes wawancara Hmm. seperti itu. Ada setiap kampus berbeda sih. Tapi kalau saya di Glasgow enggak. Kan kalau dalam negeri kan ada tes penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Ada tes. Berarti kalau di Betul Glasgow betul. sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya mereka meninjau langsung dari personal statement, terus dari nilai ijazah, terus dari mata kuliah yang sudah kita pelajari pada saat S1, kayak gitu kan. Soalnya saya pernah Pak Asep daftar ke University of Birmingham, nggak diterima, terus panitianya tuh bilang kayak nggak relevan gitu. Saya tuh ngambil program studi itu karena S1-nya berlainan gitu. Kayaknya mata kuliah juga ditinjau deh Pak Asep. Oke, baik.